Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Resti Hidayati Putri SPD dari SMA Negeri 2 Lubus Kaping, Kabupaten Pasaman. Saya adalah CGP Angkatan kelima. Kali ini saya akan memaparkan tentang dua hal. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya di paket modul 2. Dua, bagaimanakah keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah itu coaching? Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan dari coachee. Ini menurut Grant pada tahun 1999. Coaching dalam pendidikan merupakan proses yang sangat penting karena dapat menuntun kemerdekaan belajar murid untuk mengeksplorasi dirinya guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Bagaimanakah peran guru sebagai coach di sekolah? Guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat mengarahkan anak didiknya untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi dirinya. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar murid lebih terarah. Melalui proses coaching ini, guru dapat membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Bagaimanakah peran saya sebagai coach? Setelah saya mempelajari modul ini, maka sebagai guru penggerak, saya harus mampu menjalankan satu peran, yaitu menjadi coach bagi guru lain, agar bisa menuntun rekan sejawat, menemukan sendiri solusi dan masalah yang dihadapinya, melalui kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan konsep dari coaching. Maka ada hasil yang diharapkan bisa tercapai, yakni memaksimalkan potensi pribadi yang ada pada diri rekan sejawat, melakukan eksplorasi pemikiran dan proses kreatif dari coaching. Agar menjadi seorang coach yang baik, maka saya harus yang pertama memiliki paradigma berpikir coaching. Apa saja paradigmanya? 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Yang kedua yang harus saya pahami adalah prinsip dari coaching itu sendiri. Ada 3. 1. Merupakan sebuah kemitraan. Yang kedua, adanya proses kreatif. Lalu yang ketiga, memaksimalkan potensi yang ada. Poin yang ketiga, agar bisa menjadi seorang coach yang baik, maka saya juga harus memahami kompetensi inti dari coaching. Ada 3 aspek. Yang pertama, kesadaran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, maka saya harus menerapkan yang pertama, mendengarkan dengan rasa. Apa itu rasa? R. Receive, yaitu perhatikan pembicara, dengarkan kata kunci yang disampaikan. A. Appreciate, yaitu beri sinyal Anda mendengarkan dengan menggumamkan oke, atau ya. 3. Summarize, yaitu rangkuman yang Anda tangkap. Gunakanlah kata seperti kesimpulan. Jadi seperti ini ya. Lalu A artinya ask, mengajukan pertanyaan untuk memperdalam dari apa yang disampaikan oleh si coachee. Faktor kedua agar proses coaching berjalan dengan baik,
saya harus menerapkan alur percakapan Tirta. Apakah itu Tirta? Tirta adalah singkatan dari T, yaitu tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasilnya. I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini serta menghubungkannya dengan fakta yang ada. R adalah rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi ataupun solusi. TA adalah tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Apa yang sudah baik pada diri saya setelah saya mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih memahami apa perbedaan antara mentoring, fasilitator, konseling, dan coaching. Dalam dunia pendidikan, coaching memegang peranan yang sangat penting dan saya sudah bisa mempraktekkannya dengan baik sesuai dengan alur Tirta, menggunakan prinsip, paradigma, strategi coaching, serta dengan teknik rasa. Kompetensi apakah yang akan ditingkatkan untuk kedepannya? Ada 3. Yang pertama, saya akan berusaha hadir secara penuh dengan lebih fokus kepada coaching saat saya melakukan kegiatan coaching. Yang kedua, saya akan berusaha mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi potensi diri yang dimilikinya tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya. Yang ketiga, saya akan berlatih bagaimana mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih bervariasi. Bagaimanakah penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik adalah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga coaching dapat meningkatkan motivasi dan komitmen seorang guru dalam membuat pembelajaran yang berkualitas. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Ketika melakukan supervisi akademik dengan prinsip coaching, maka kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coaching kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan, karena pada prinsipnya ada kegiatan kolaborasi antara supervisor dan guru. Selanjutnya, apa sajakah tantangan dari implementasi coaching di sekolah? Di lapangan ada beberapa fakta yang terjadi. 1. Supervisi akademik sering diasumsikan sebagai satu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga sering didapati kegiatan ini terkadang seakan-akan mencari kelemahan ataupun kekurangan guru, sehingga ada rasa terbebani pada guru saat dia disupervisi. Yang kedua, ada kalanya supervisi hanya untuk pemenuhan kebutuhan tugas dari kepala sekolah, karena terkadang tidak ada tindak lanjut setelah kegiatan supervisi. Yang ketiga, selama ini supervisi akademik belum memakai prinsip coaching, sehingga tidak ada pengembangan potensi dari guru setelah dia disupervisi. Berikutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk bisa mengatasi masalah ini, maka ada beberapa hal yang saya lakukan. 1. Melakukan sosialisasi tentang apa itu supervisi akademik dengan memakai prinsip coaching serta bagaimana penerapannya. Yang kedua, saya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat, sehingga ketika ada informasi dan perubahan bisa saling terbuka, terutama saat menghadapi masalah mengenai pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara modul 2.3 tentang coaching dengan pembelajaran modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses supervisi akademik, masalah yang sering muncul tentu yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan dunia pendidikan.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan penggalian informasi ataupun identifikasi dari masalah yang ada. Selain itu, bisa sebagai alternatif untuk melakukan pemecahan masalah yang muncul selama proses belajar dan mengajar. Dengan praktek coaching ini, kita bisa menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, bagaimanakah keterkaitan antara modul 2.3 tentang coaching dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional? Dalam proses supervisi akademik sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yakni adanya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan bertanggung jawab, baik bagi coach maupun coachee. Sebagai coach, kita perlu menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional ini agar mampu mengendalikan dirinya sehingga coachee bisa mencarikan solusi atas masalah yang dia hadapi. Selain itu, sebagai seorang coach juga sangat perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan mindfulness saat proses coaching berlangsung, sehingga bisa benar-benar fokus pada masalah yang disampaikan oleh coachee, mengidentifikasi masalah hingga menemukan solusi yang tepat oleh si coachee. Bapak dan Ibu guru semuanya, demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalam.